Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair, saya menyapa fresh graduate yang ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara lewat seleksi CPNS maupun seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Ada satu informasi terkait dengan pendaftaran CPNS dan P3K di tahun 2024 tahun ini, disampaikan bahwa fresh graduate full senyum, ini formasi paling banyak di CPNS 2024. Menpan RB minta instansi optimalkan usulan. Nah, logisnya Bapak Ibu tentunya Pemda menyampaikan usulan tentunya sesuai dengan formasi yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Untuk lebih detailnya Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Pemerintah telah mengumumkan secara resmi pembukaan peluang bagi para lulusan baru atau fresh graduate untuk menjadi calon aparatur sipil negara atau ASN melalui seleksi CPNS 2024. Jumlah total rekrutmen ASN untuk tahun 2024 ini mencapai 2,3 juta formasi, yang mana ini terdiri dari CPNS dan P3K, fresh graduate dan juga adalah honorer. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa alokasi cukup besar diberikan kepada fresh graduate melalui seleksi CPNS 2024. Sementara P3K menjadi fokus utama untuk menata pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Alokasi formasi aparatur sipil negara tahun 2024 sebanyak 2,3 juta yang terdiri dari 207.247 CPNS dan 221.936 P3K untuk formasi pusat. Jadi jelas formasinya, berapa rinciannya Bapak Ibu, sebagaimana yang telah tertera pada informasi ini, sudah disampaikan semuanya. Kiranya ini menjadi peluang besar ya untuk seluruh fresh graduate yang ingin meniti karir menjadi ASN. Demikian dengan para honorer yang juga dituntaskan pada tahun 2024 tahun ini. Formasi tersebut melibatkan sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor teknis. Kebutuhan instansi daerah mencakup 483.575 formasi CPNS dan 1.383.758 formasi P3K dengan alokasi besar untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Kebijakan pemerintah di tahun 2024 menekankan pemenuhan aparatur sipil negara pada pelayanan dasar, terutama tenaga guru dan juga tenaga kesehatan. Dan ini memang program pemerintah dalam hal merekrut aparatur sipil negara sejak beberapa tahun terakhir, dan demikian juga di tahun 2024 tahun ini, bahwa sektor itu yang paling diutamakan, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan teknis. Rekrutmen aparatur sipil negara juga diarahkan untuk mengurangi dampak transformasi digital dengan mengutamakan talenta digital yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. Jadi proses seleksi CPNS dan P3K secara nasional akan dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test atau CAT. Nah, tentunya dengan demikian Bapak Ibu berarti kemampuan Bapak Ibu sendiri dalam hal mengikuti tes
itulah nantinya yang akan menentukan Bapak Ibu lulus ataupun tidak. Demikian juga para honorer yang akan mengikuti tes berdasarkan pemeringkatan. Tentunya kalau sistem pemeringkatan ya ranking tertinggi sesuai dengan jumlah formasi itulah yang akan lulus untuk seleksi P3K. Sementara untuk penataan pegawai non-ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara diselesaikan melalui seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024 dengan penilaiannya berdasarkan pemeringkatan terbaik. Nah, misalnya untuk satu jurusan dibutuhkan formasinya ada 10, terus yang melamar ada sebanyak 100. Nah, sistem pemeringkatannya berarti ranking 1 sampai 10 itulah yang dinyatakan lolos seleksi. Pemeringkatan terbaik secara berurutan akan menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing. Tentunya itu pada saat tes Bapak Ibu ya, sangat menentukan kualitas dan kemampuan masing-masing pada tes yang segera akan diikuti. Setelah itu, mereka akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan instansi pemerintah. Bagi instansi pemerintah yang belum punya kemampuan keuangan, tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, semoga saja Bapak Ibu ya, semuanya nanti diangkat menjadi P3K penuh waktu, bukan P3K paruh waktu. Proses ini akan dilakukan secara bertahap hingga mereka menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan instansi pemerintah. Prinsipnya adalah memastikan tidak ada pengurangan penghasilan, PHK massal, dan penambahan beban anggaran. 3 poin itu dipastikan tidak akan terjadi. Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menyampaikan agar instansi pusat dan daerah optimalkan alokasi formasi CPNS P3K 2024 melalui aplikasi e-formasi. Menurutnya hal ini merupakan kunci untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi secara optimal melalui peran sumber daya manusia yang benar-benar profesional. Jadi tentunya ini Bapak Ibu, apabila Pemda baik pusat maupun daerah lalai dalam hal mengusulkan formasi sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, maka ini menjadi satu penentu berhasil atau tidaknya, berhak atau tidaknya daerah tersebut untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2024 tahun ini. Maka suatu hal yang wajar kalau beberapa waktu lalu disampaikan bahwa kiranya para honorer mengawal pengajuan formasi ini dari daerah atau dari Pemda, karena itu kunci penentunya. Sepanjang tidak ada usulan daerah, maka pusat juga apa yang mau disahkan, dan tentunya tidak. Nah, itulah informasi Bapak Ibu, semoga saja usul Pemda terhadap kebutuhan calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini, disampaikan dan diusulkan maksimal, sehingga para honorer terutama bisa tercover untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.